أنت الحبيب خير الأنام، أنت نور وسلام، علمتنا صبرا جميل، أنت صادق أمين، أخلاقه نبع الهدى وصفاته قدوة لنا. أنت الحبيب خير الأنام، أنت يا محمدا، تسقينا من يديك عند حوض الكوثر، للأمة خليت سنتك الجوهر، صلى عليك الله. Tubuhmu punya hak atas dirimu. Webinar persembahan Meaningful Ways bersama Dr. Gustav. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Untuk itu kepada Dr. Gustav dipersilakan, Dok. Masih mute, Dok. Afwan. Inora udah semangat-semangatnya, ternyata mikrofon masih mute. Terima kasih ya Kang Reza, Bapak Ibu semuanya izin saya buka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi srohri sodari wa yassir li amri wa hlul datam lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni mudzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Yang saya hormati ayah bunda semuanya, Bapak Ibu, peserta keluarga besar Meaningful Ways di pertemuan setiap hari Kamis yang jumlahnya banyak ya, banyak banget Allah gerakkan hati kita semuanya untuk berkumpul ya, secara ikhlas, secara tenang dan bahagia setiap hari Kamis dan insya Allah di hari-hari yang lain pula. Juga yang saya hormati Kang Reza Cahyadi selaku moderator setia kita setiap hari Kamis. Kita doakan ya Bapak Ibu semoga Kang Reza selalu sehat jadi bisa selalu menemani kita setiap hari Kamis pagi atau di hari-hari lain. Allah berkahi ilmunya, Allah mudahkan beliau beserta keluarga untuk menghadapi hari-harinya, diwujudkan hajat kebutuhannya saat ini. Amin amin ya rabbal alamin. Doa yang sama juga untuk Bapak Ibu ya. Saya yakin ratusan yang bergabung pagi hari ini, ratusan masalah juga, ratusan keperluan juga, ratusan keinginan ya. Semoga Allah ijabah, Allah keluarkan ya, atau berikan pintu keluar atau solusi dari setiap problematika hidup yang saat ini sedang Bapak Ibu jalani. Di sini saya lihat beragam-ragam kesibukan ya di sini. Saya lihat ada Mbak Dia Puspori ini lagi di mana ini? Bis apa di kereta ya? Via Amanila. Semoga selamat sampai tujuan. Ada Bunda Rati, kemudian ada Bunda Lilis Muna, ada Bunda Tini Wahyuni ya. Ketemu lagi tadi malam kita diskusi dan pagi ini pun seger, udah cantik dengan kerudung biru. Biru apa hijau itu Bun? Kalau tadi malam Pink Brave ya, kalau pagi ini apa hijau ya ini ya? Green Hero ya. Terus kemudian ada Mas Adrian Alfarabi, Masya Allah, dengan pecinya. Kemudian ada Bunda Nur Muderikah dari Tangsel. Nah, ini sering ikut ya, Masya Allah, pembelajar sejati juga ini. Dan ayah bunda lainnya yang mungkin belum bisa saya sapa satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa bangga saya kepada Bapak Ibu semuanya. Setelah saya buka kolom chat, ternyata banyak yang soum hari ini, Insya Allah ya, Masya Allah. Di sini yang kalau saya lihat nih kayaknya yang soum ada sebentar Bunda Hastuti, Bunda Rini Adiar, Bunda Tris Blitar ya, terus ada Bunda Sudarti, ada Bunda Tias, Bunda Lilis juga soum, Bunda Anissa izin masih sakit ya, jadi tidak soum dulu. Bunda Lindayani soum, Bunda Birawati atau Bunda Wiwit Jambi, soum juga insya Allah. Bunda Wiwi Rengganawati soum. Bunda Yeni, Bunda Apoteker Diana, Masya Allah ini sejawat saya juga ya. Syukron apa berkenan belajar nih Bunda Apoteker Diana. Mohon izin ya sharing ilmu. Saya bukan yang pinter, bukan yang ahli. Karena bisa jadi yang ratusan hadir di sini justru ada guru-guru. Nah biasanya nongol nanti nih ada Bunda Ambar, ada kalau kemarin waktu Ustadz Indra masih apa sehat ya.
pernah ikut ke kelas reguler kita nih hari Kamis pernah waktu itu. Ada siapa lagi ya? Pokoknya banyak yang soum ternyata Masya Allah. Ada Eri Manado ya. Semoga gini-gini. Semoga soumnya lancar, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapatkan banyak bonus dari soumnya hari ini. Ya, sehat ya, terhindar dari penyakit ya, rezekinya datang ya, ridho dari Allah pun datang. Nah, ini terakhir ada Mbak Anita Namawi juga puasa hari ini. Ya, semangat semangat semuanya. Insya Allah semangat semangat ya. Nanti kita berbuka puasa bersama, tapi di tempat masing-masing. Ya, siapa tahu Allah izinkan ya, Kang Reza, kita nanti kita nanti bisa buka puasa bersama di Madinah ya, di Turki, di Madinah, di Gaza atau di Palestina ya. Bisa merasakan sama-sama nikmatnya bumi Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang Allah sudah SK kan ya. Kalau ngomong sama Dokter Gustaf tuh ada SK, ada SP. Kayak kita di pemerintahan ya, SK itu surat keputusan, SP itu surat peringatan. Nah, jadi Quran itu isinya ya ada SK, ada SP, ada kabar bahagia, ada cerita gitu ya. SK dari Allah Subhanahu wa taala tentang bumi yang indah dan bisa dikelilingi dengan mudah ini ialah ada di Quran surah Al-Mulk ayat 15. Jadi bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, huwaladzi ja'ala lakumul ardo halulan famshu fi manakibiha anhu wa kulu mir rizqi wa ilaihin nusyur. Jadi eh, Allah jadikan bumi ini mudah untuk dijelajahi. Maka jelajahilah dan makanlah sebagian dari rizkinya Allah. Nah, jadi kata kuncinya kalau kita tuh pengen sukses di mana-mana ya jangan rakus. Allah udah nitipin pesan di situ. Makanlah sebagian rizkiku. Bukan makanlah semuanya atau sebanyak-banyaknya, tapi makanlah sebagian. Nah, jadi ini bisa menjadi muhasabah kecil ya, teman-teman kita ya semuanya. Kalau kita mendapatkan sesuatu dari Allah, tetap kita gunakan sebaik-baiknya. Jangan rakus ya, hemat-hemat. Tapi kalau kita harus berbagi, berbagilah gitu ya. Baik, terima kasih teman-teman. Ini apa namanya ya? Pengantar saja dari saya. Semoga udah mulai nyambung pembahasan-pembahasan kita. Nanti seperti yang tadi saya sampaikan, ingat bahwa kita hidup bukan hidup sendirian. Kalau secara holistik ya, kita itu hidup bersama bersama miliaran sel. Kita hidup bersama puluhan organ-organ penting di dalam tubuh kita. Kalaupun kita secara spiritual ya, secara agama ya, kita pun sebenarnya nggak tinggal sendirian. Se Sekalipun kita hanya seorang diri di dalam satu ruangan, ketahuilah bahwa sebetulnya kita bersama dua malaikat, ya, Rokib dan Atid. Jadi ini sebagai pengingat kita jangan bosan jadi orang baik dan jangan nakal lagi karena perbuatan baik dan nakal itu akan dicatat. Oke, ini saya siap-siapin slide-nya dulu ya. Ya, udah tampak ya. Tubuhmu punya hak atas dirimu. Insya Allah disampaikan oleh saya sendiri. Ya, kok nggak bisa diklik nih? Ya, Bapak Ibu, kalau ada yang mau ngambil buku catatan, silahkan. Atau ada yang mau ke kamar kecil, ini slide saya kok sebentar kok nggak bisa di... Hmm. Ya, bisa. Jadi, teman-teman, yang pertama kali yang mau saya, apa ya namanya ya, mau saya ajakin Bapak Ibu untuk mempelajari ini ialah di ketelitian Allah ya. Ada di Quran surah At-Taghabun ayat 3 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqas samawati wal arda bil haqqi wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa ilaihil masir. Artinya, dia menciptakan langit dan bumi dengan benar. Nah, ini kata kunci pertama, Allah menciptakan dua entitas dengan benar. Apakah
Sampai dengan hari ini, Bapak Ibu melihat langit dan bumi bisa bersatu? Apakah ada yang blunder dari langit dan bumi? Tiba-tiba langit kebalik jadi bumi, bumi kebalik jadi langit. Enggak kan? Karena Allah sudah menciptakan mereka dengan sangat sempurna. Bayangin, langit dan bumi saja Allah bisa bikin. Apalagi cuman badan manusia. Nah, tapi di sini Allah pertegas. Dia membentuk kamu, lalu memperindah bentukmu. Bapak Ibu, bersyukurlah kita jadi seorang manusia. Bersyukur kita itu Allah takdirkan nyawa kita ini masuk ke tubuh manusia, makhluk Allah yang sempurna. Kalau kita bergeser sedikit aja ke entitas lain di luar manusia, kita ini hidup berdampingan dengan malaikat, dengan jin. Nah, geser sedikit saja dari entitasnya manusia, geser ke entitasnya jin saja. Kalaulah seandainya kita ini, mata kita, hijab kita ini dibuka oleh Allah. Walaupun ada sebagian orang yang Allah takdirkan atau Allah beri izin bisa membuka tabir atau hijab matanya sehingga bisa melihat dimensi lain, maka dari kesaksian orang-orang tersebutlah dan dari Nabi Muhammad SAW juga pernah menitipkan pesan kepada kita atau mengabarkan kepada kita bahwa entitas jin itu tidak sesempurna kita. Walaupun mereka punya kemampuan atau kehebatan yang tidak kita miliki ya, mereka bisa menembus ruang dan waktu, mereka bisa berubah-ubah bentuk, tapi pada hakikatnya bentuk asli mereka tuh tidak proporsional. Maka di sini disebutkan Allah membentuk kita, lalu memperindah bentuk kita. Coba coba sekarang ngaca ya, sambil baca doa Allahumma kama ahsanta khalqi wa fahasin khuluqi ya. Jadi sambil ngaca ya sambil lihat coba lihat ukuran mata kita proporsional, perbandingan antara mata sama hidung proporsional, terus kemudian bentuk bibir kita juga proporsional. Apakah ada orang yang matanya setitik bibirnya setengah dari wajah bibir semua? Kan nggak ada. Nah tapi jin bisa kayak gitu. Makanya jin itu adalah makhluk ciptaan Allah yang memang Allah takdirkan tidak proporsional, bukan seperti manusia. Makanya Allah kehendaki pemimpin bumi terakhir adalah manusia. Khalifahnya adalah dari golongan manusia. Nah, di sini saja kita sudah harusnya bisa bersyukur ya. Allah itu maha sempurna dan menitipkan kesempurnaannya itu ada pada tubuh kita. Tapi ingat bahwa kepada Allah lah kita dikembalikan. Nah, jadi sesempurna-sempurna apapun kita, ingatlah bahwa kita ketabrak mobil pun mati gitu ya. Makan kebanyakan pun mati, nggak makan pun bisa mati. Itu memang sudah sunnatullah ya. Untuk kita selalu menyadari bahwa jangan sombong, perbanyak bersyukur ya. Gitu. Ini ketelitian dari eh, ciptaan Allah ya. Sebentar sambil saya lihat kolom komentar. Mungkin ada yang bertanya ya Quran Surah Al-Mulk. Ya nggak apa-apa silakan kalau ada yang mau off cam dengan uzur syar'i silakan. Oke kita ke ke slide berikutnya. Keseimbangan. Nah ini ditunjukkan pada Quran Surah Yunus ayat 6. Kita baca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fil salah. Inna fi ikhtilafil laili wan nahar wa ma khalaqallahu sorry tasjid ya. Khalaqallahu fis samawati wal ard la ayatil la ayatil liqaumi yattaqun. Nah, artinya sesungguhnya pada pergantian malam dan siang. Nah, ini kata kuncinya. Malam dan siang. Nah, tadi langit dan bumi. Kira-kira kebayang sesuatu? Mentadaburi Quran boleh masing-masing. 10 orang baca Quran, maka bisa jadi ada 10 hasil tadaburnya. 10 makna yang bisa diperoleh. Dan memang begitu. Quran didesain atau dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan desain yang unik. Bisa sesuai oleh hati siapapun yang membaca. Nah, itu dari guru saya ya. Ngaku-ngaku guru ya, tapi saya berguru juga sama Ustadz Felix Show. Beliau paham tentang Quran hebat ya.
Jadi dari beliaulah saya mendapatkan ilmu bahwa Quran itu memang didesain oleh Allah bisa fit atau bisa cocok buat hati siapapun yang membacanya. Ada orang yang membaca dalam kondisi bahagia, maka dia pun bisa mentadaburinya dengan makna yang bahagia. Ada orang yang baca sedang patah hati, sedang kelilit hutang, sedang dalam rasa takut, maka tadaburnya pun pasti berbeda daripada orang yang sehat tadi. Daripada orang yang bahagia tadi. Ya itu nggak jadi masalah. Nah, maka tadabur kita pada pagi hari ini ialah Allah atau sunatullah itu adalah berpasangan. Langit dan bumi, siang dan malam, panas dan dingin, lembab dan kering, besar dan kecil, pria dan wanita, tua dan muda. Apalagi? Hitam dan putih, ganteng dan cantik, ya. Dosa dan pahala. Apalagi ya? Banyak ya. Banyak yang berpasangan ya. Termasuklah malam dan siang. Bahwa sunatullah di bumi ini hukumnya adalah perpasangan. Nggak bisa hanya sendiri. Oke? Dan bahkan teman-teman, nanti teman-teman akan percaya dan akan sadar bahwa tubuh kita itu bekerjanya secara berpasangan. Paling gampangnya berpasangan itu gini, misalnya mata kita nih. Sempurnanya kalau kita lihatnya secara eh, berpasangan ya, kanan kiri buka mata gitu ya. Hidung kita kanan kiri ada ya. Nah, cuman kenapa mulut cuman satu dok ya? Mulut satu aja ini nggak bisa kita kontrol. Apalagi kalau mulutnya dua. Lebih gila lagi kita ya. Terus kemudian teman-teman, em, sunatullah tuh gini. Kalau sudah di gini, dan ini terbukti di sejarah kapanpun itu terjadi. Itulah makanya kenapa kita jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Dan kalau kita mau selamat dunia akhirat, kita juga harus pelajari sejarah. Ketika kita mempelajari sejarah, kita tentu tidak akan mengulangi kesalahan orang masa lalu, tapi akan mengulangi kebaikan-kebaikan orang di masa lalu. Nah, sunatullah ini sudah terjadi polanya berulang kali di bumi kita, di dunia ini, yaitu ketika di bumi ini terdapat dua penguasa, terdapat dua adidaya, maka bersiap-siap. Itu tandanya sesaat lagi akan Allah restart atau akan Allah ulangi bumi ini dengan peradaban yang baru. Dulu pada saat eh, koreksi saya kalau salah ya, mungkin ada yang lebih paham tentang sejarah sebelum bencana banjir Nabi Nuh dulu. Ternyata kalau kita runut sejarahnya pada saat itu tuh ada dua adidaya di bumi saat itu ya. Kita nggak tahu populasinya sebanyak apa pada saat itu, tapi ternyata pada saat itu ada dua kekuasaan, yaitu adalah kekuatan orang yang mengingkari Allah atau yang kafir terhadap Allah. Ada yang satu lagi ialah kekuatan orang yang percaya atau yang bertauhid pada Allahnya. Ini dua dua entitas ini dia menguasai bumi pada saat itu, sehingga kemudian Allah takdirkanlah muncul pada saat itu banjir Nabi Nuh untuk restart atau untuk mengulangi peradaban dengan peradaban yang baru. Kemudian jauh ribuan tahun setelah itu kita melihat ada dua lagi entitas penguasa di bumi yaitu Romawi dan Persia. Dan itu dua kerajaan yang sangat besar menguasai separuh bumi kita. Kerajaan Romawi pusatnya itu ke Eropa sebelah timur ke barat, sedangkan Persia itu mulai dari apa Irak, Iran sampai ke Rusia itu Persia ya. Nah, dua entitas penguasa ini yang kemudian menjadi takdir Allah untuk Allah restart kembali dengan munculnya Islam. Dan akhirnya Islam menguasai dunia pada saat itu. Nah, qadarullah sekarang pun hampir-hampir terulang lagi. Ada dua entitas penguasa dunia yang mulai-mulai muncul, yaitu Amerika Serikat dengan Rusia. Itu mulai nampak ya kan pengaruhnya secara global. Maka siap-siap teman-teman, itu artinya akan sebentar lagi mungkin bisa jadi Allah restart. Dan biasanya restart itu akan diawali dengan sebuah bencana yang besar atau sebuah perang yang besar. Nah, inilah pentingnya kita mempelajari sejarah dan apa kaitannya dok kita belajar kesehatan terhadap entitas atau pola-pola seperti itu. Nah, jadi teman-teman, tugas saya adalah menyampaikan bahwa pola hidup sehat itu mudah dan saya punya tugas untuk ngajakin sebanyak-banyaknya orang di
Indonesia ini untuk hidup sehat. Karena kalau tiba masanya kita harus berperang, kita semuanya siap untuk berperang. Tidak ada yang sakit pinggang, tidak ada yang kakinya luka-luka karena diabetes gitu loh maksudnya. Jadi memang saya tidak secara langsung ngajarin teman-teman, ayo ini cara perang seperti ini. Kita harus membela Palestina begini, enggak. Kalau saya enggak gitu. Saya menyiapkan barisan belakang supaya Bapak Ibu punya dan siap untuk jihad di jalannya masing-masing. Tentu jihadnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Nah, dari kesempurnaan-kesempurnaan dan sunatullah milik Allah seperti itulah kita tuh harusnya bisa mulai paham. Oh, walah. Ternyata hidup saya ini bukan semena-mena. Saya tidak boleh lagi hidup seenaknya. Saya hidup punya tugas. Dan tugas pertama saya adalah pastikan tubuh saya sehat. Bagaimana cara untuk sehat? Dengan memahami bahwa Allah sudah menitipkan kesempurnaan pada bumi ini dan pada tubuh kita. Dan salah satunya ada pada Quran Surah Yunus ayat 6. Nah, kita lanjutkan ayatnya. Serta pada segala sesuatu yang diciptakan Allah di langit dan di bumi. Nah, lagi-lagi disebut langit dan bumi. Terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang bertakwa. Jadi intinya, kesempurnaan itu ada pada langit dan bumi. Ternyata ada juga pada tubuh kita. Cuman sayangnya, sedikit di antara kita yang tahu tentang kesempurnaan Allah pada tubuh kita. Kalau dilihat ada tulisan ada waktunya aktif, ada waktunya pasif. Nah, jadi berpasangan lagi ya. Aktif dan pasif itu pasangan. Ketika ada organ tubuh kita yang aktif, maka ada organ tubuh kita yang sedang istirahat. Nah, gitu maksudnya ya. Kalau kita lihat tadi di sini ada tulisan nih ayat yang kedua ini. Ayat yang pertama ini adalah begitu rapihnya segala ciptaan Allah. Nah, ini ya menegaskan ya kesempurnaan Allah. Rapi, tubuh kita tuh bekerja secara rapi. Walaupun terdiri dari miliaran sel, tapi Allah takdirkan sel-sel tersebut bisa bekerja sama, tidak saling membunuh. Nggak kayak kita manusia. Manusia Allah bekali dengan otak, tapi malah justru banyak yang saling menzolimi ya. Nauzubillahi min dzalik. Tapi saya yakin ratusan keluarga besar atau ribuan keluarga besar Meaningful Ways dimanapun berada semuanya kita jaga perdamaian dan kita saling menjaga, saling mencintai satu sama lain atas nama Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, ini slide yang kedua ya. Sampai sini paham teman-teman? Mohon maaf kalau saya ngomongnya kecepatan ya, karena supaya biar terkejar semua materi. Wah. Oh ternyata ada yang nulis pasangan-pasangan kaya dan miskin. Ya betul, mudah dan sukar, Masya Allah. Assalamualaikum dok. Ya, waalaikumsalam Bunda Hamidah, Masya Allah. Ya, waalaikumsalam Bunda Eni, KBM. Terus apa nih? Oh izin live dulu mau berangkat kerja ya via Manila ya, Mbak Nisa Makassar. Apalagi ya. Oh, ini Bunda Aminah nanya ya rupanya ya. Nanti tolong ingetin aja Kang Reza. Kalau ada sisa waktu bisa saya jawab nih jawab pertanyaan Bunda Amidah. Yang selanjutnya ialah tentang keteraturan. Dan ini ada di dalam hadis Sahih riwayat Bukhari nomor 5199. Dok, kalau Quran itu kan ayatnya berurutan. Kalau misalnya ayat Quran berurutan itu memang Allah yang menghendaki nomor-nomor surat itu urutan bukan. Kalau Quran itu kan uh, susunan ayatnya itu atas petunjuk dari Allah lewat Nabi Muhammad ya, urutan-urutan ayat dan surah dalam Quran ya sampai akhirnya Quran itu bisa tertulis gitu kan. Nah, kalau hadis, hadis itu eh, tidak ada urut, bukan maksudnya bukan tidak ada aturan baku ya. Intinya hadis itu nomor itu berdasarkan kapan dia diperdengarkan, kapan dia ditulis ya gitu aja. Nggak ada aturan yang rumit atau baku seperti Al-Quran ya. Jadi mau nomor berapapun itu hanya sebuah identitas saja. Dan ini bunyinya kalau Rasulullah SAW. Ya jadi fa inna li jasadika 'alaika haqqo. Nah, jadi artinya maka sesungguhnya tubuhmu punya hak atas dirimu. Nah, jadi judul kita ini ternyata ngambil dari sabda Nabi Muhammad SAW.
bener-bener jiplak ya, tubuhmu punya hak atas dirimu. Jadi apa yang dikatakan oleh slide atau materi ini adalah apa yang juga dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab ya. Dan ini tujuannya ialah untuk memaknai hidup hingga di setiap detiknya. Nah, jadi mungkin selama ini kita tuh merasa ya udah bangun pagi, sholat subuh, terus kemudian istirahat bentar, berangkat kerja. Siang nanti makan siang, terus pulang sore, habis pulang sore main sama anak. Ya paling gitu-gitu toh. Ternyata kita itu bisa memaknai hidup lebih dari itu di setiap detiknya. Semakin penasaran, tadi ada langit dan bumi, ada siang dan malam, ada setiap detiknya. Atau mungkin di antara teman-teman ada yang mulai kebayang maksud materi pagi hari ini bagaimana? Lu ada yang minta slide pertama tadi. Oke, gimana? Bapak Ibu boleh kita geser sebentar ke slide pertama, mungkin mau di screenshot ya. Oke, monggo sebentar nih. Tuh, ketelitian Allah di Quran surah At-Taghabun ayat 3. Monggo kalau ada yang mau screenshot juga. Ini bisa dijadikan status WA, boleh. Semoga mengalir pahala jariah ya. Udah ya? Saya geser nih slide kedua kalau ada yang mau screenshot. Quran surah Yunus ayat 6. Ada waktunya aktif, ada waktunya pasif. Ada waktunya kita berjaya, ada waktunya kita susah. Dah. Nah ini hadis riwayat Bukhari nomor 5199 tentang keteraturan. Maaf, tentang keteraturan. Tujuannya ialah mengajakin kita untuk memaknai hidup hingga di setiap detiknya. Sudah ya? Kalau udah pada screenshot. Sekarang mari kita perhatikan. Kita lihat di sini. Ada siang dan ada malam. Dan ada apa ini, teman-teman? Ada tulisan-tulisan apa ini? Kalau teman-teman bisa menyimaknya ini pembagian apa berarti? Pembagian waktu sholat. Baik yang wajib maupun sunnah. Ya, ya betul kata Kak Risa Surabaya, Bunda Hamidah. Pembagian waktu sholat. Bunda Siti Mariam, Bunda Sri Bekasi, Bunda Teti Fatimah, Bunda Eli Bandung. Ya, ini waktu sholat baik yang wajib maupun sunnah. Ada tahajud. Nah, tapi kalau tahajud ini bukan berarti boleh tahajudnya di jam sekian ya, enggak ya. Maksudnya ini yang dianjurkan lah mulai dari jam 3 ya, mulai dari jam 2 sampai jam 3 itu udah mulai dianjurkan tuh sepertiga malam terakhir. Terus kemudian habis tahajud masuk ke waktu subuh, subuh masuk ke syuruk. Nah, ini perhatikan teman-teman. Ada perbedaan warna yang biru sama yang kuning. Maksudnya kuning itu adalah siang ya. Biru itu artinya malam. Nah, ini ada matahari, ada bulan dan bintang ya. Syuruk ini hampir-hampir mendekati perbatasan antara biru sama kuning. Artinya dia memang berada di perbatasan antara malam dan siang ya. Dia fajar lah istilahnya ya. Kemudian duha ya. Duha itu biasanya di atas jam 7, maka saya taruh dia di atas seginilah kurang lebih. Kemudian ada istiwa. Istiwanya adalah pada saat matahari sedang terik-terik banget. Kemudian ada zuhur. Nah, jarak antara istiwa sama zuhur ini biasanya hanya setengah jam aja. Setengah jam sampai 40 menitan saja biasanya. Habis zuhur ada asar. Habis asar ada maghrib. Terus ada isya. Terus ada tahajud lagi. Ya. Jadi, teman-teman, saya lebih mencintai menggunakan atau membagi hari itu dengan perbedaan waktu sholat. Kenapa? Karena bumi ini dinamis, bergerak, dan setiap wilayahnya punya perbedaan waktu. Tapi apa yang menyatukan kita ialah waktu sholat. Sebagai contoh gini, Jakarta sama Bali sudah beda 1 jam. Jadi artinya, teman-teman kita yang berada di ujung Jawa Timur, geser saja, nyebrang sedikit aja, melewati selat, udah jadi ganti 1 jam. Padahal cuman berapa kilometer saja. Geser sedikit ya. Apa ujung Jawa Timur? Banyuwangi ya. Paling jauhnya, paling ujungnya tuh Banyuwangi kalau nggak salah. Bahkan kalau saya lihat di peta, di ujung Jawa Timur tuh ada kayak eh, wisata hutan yang dilindungi gitu ya kalau nggak salah ya. Punyanya Banyuwangi itu. Kalau teman-teman yang berada di situ kemudian nyebrang sedikit aja, nggak belum nyampe ke Bali, itu sudah perbedaan waktu. Nah, itu sebetulnya bukan berarti eh,
waktunya benar-benar maju 1 jam, enggak. Itu hanya memudahkan manusia. Perbedaan antara wilayah ini sama wilayah sana itu ada perbedaan waktu. Tapi kalau kita membaginya berdasarkan tiap meter atau tiap kilometer ya tentu akan susah. Nah, maka yang lebih menegaskan dan tidak pernah berubah-ubah itu adalah waktu sholat. Jadi, saya menggunakan pembagian hari berdasarkan waktu sholat. Dan ini akurat, ya. Jadi kalau teman-teman mendengar azan asar di wilayahnya, maka itu betul. Sudah masuk waktu asar, insya Allah, ya. Nah, sekarang apa makna saya membagi hari dengan beberapa waktu sholat ini? Perhatikan baik-baik. Ingat tadi kata kuncinya. Mohon maaf. Ingat tadi kata kuncinya di slide yang ayat yang kedua. Ada waktunya aktif, ada waktunya pasif. Ada waktunya kuat, ada waktunya lemah. Oke? Simpan kata kunci itu ya. Ada waktunya aktif, ada waktunya pasif. Ada waktunya kuat, ada waktunya lemah. Nah, ini perhatikan. Nyambungnya ke sini. Sekarang kita lihat. Tuh, ada organ apa? Paru-paru. Tuh, gambar sebelah kanan atas. Ada gambar organ paru-paru. Coba perhatikan, ada dua simbol, on dan off. On-nya paru-paru kita membuang toksin dan bersiap untuk menggapai napas-napas baru ialah pada saat mulai masuk sholat tahajud atau sepertiga malam terakhir sampai masuk azan subuh. Jadi barang siapa yang bangun pada jam segini itu akan mendapatkan bonus terbaiknya dari Allah Subhanahu wa taala lewat paru-paru. Paru-paru bisa membuang toksin, bisa membuang racun, bisa menggapai energi atau apa namanya, menghirup udara-udara segar yang baru, ya. Dan ini mulai masuk tahajud sampai subuh. Tapi ternyata paru-paru kita itu lemahnya pada mulai asar sampai maghrib. Makanya di sini saya tidak menganjurkan teman-teman olahraga mulai lepas asar karena organnya udah mulai melemah, sudah waktunya istirahat. Olahraga terbaik itu ya mulai dari subuh sampai duha. Itu organ lagi fit-fitnya. Nah, tadi malam saya hadir di komunitas Meaningful Support Program. Saya menjelaskan kalau memang bisa memilih olahraga pagi, maka pilihlah olahraga pagi daripada sore, apalagi malam. Dan sini bisa dilihat, udah mulai azan asar, maka paru-paru kita itu sudah mulai melemah. Sayang banget kalau kita sorry, sayang banget kalau kita itu paksain untuk lari, jogging, main bola, main badminton, sayang sebetulnya. Kalau bisa pagi-pagi, ya, itu. Tapi kalau memang benar-benar satu hari itu nggak sempat olahraga, hanya sempatnya sore ya sudah, masih oke lah, gitu ya. Paham sampai sini? Ada on, ada off, ada waktunya kuat, ada waktunya lemah. Sekarang kita geser ke organ selanjutnya, otak. Otak ternyata mulai aktif dari sepertiga malam terakhir sampai duha. Jadi kalau misalnya nih, ada yang mau ujian, malamnya tidur awal aja. Nanti jam 3 bangun. Sholat tahajud bentar, 4 sampai 8 rakaat. Kalau masih ada sisa waktu bisa belajar. Baca buku. Wah, itu ingetnya banget. Ingetnya gampang banget. Dan bisa ingat lama. Kenapa? Karena otak tuh lagi aktif jam segitu. On. Mulai dari tahajud sampai duha. Maka jam-jam segini sebenarnya bagus untuk belajar, untuk apa namanya, menghafal Quran, untuk mengulang ayat-ayat yang sudah kita hafal, untuk mengulang pelajaran-pelajaran yang sudah kita dapatkan. Nah, syukur alhamdulillah kita Meaningful Ways belajar masih di masa-masa ini ya, masih di jam-jam ini yang bagusnya ya. Kita sebentar lagi masuk waktu duha ya. Semoga masih dapat ilmu banyak nih pagi ini ya. Dan ternyata otak kita melemahnya ketika sudah masuk waktu asar sampai maghrib. Nah, jadi memang jam-jam segini ini kan jam ngantuan ya, Bu ya, Pak ya. Baik kita yang bekerja ataupun yang belajar ini memang jam segini ini ngantuk, ya. Nguap-nguap nih biasanya kita ya, karena otaknya sudah mulai melemah. Melemah dalam artian frekuensi ya, bukan dalam arti fungsi, bukan. Kalau fungsi ya dia tetap bisa membuat kita hidup.
Tapi dalam arti kognisi atau frekuensi ini biasanya udah mulai turun ya, mulai ngantuk-ngantukan. Kita lihat ke organ selanjutnya. Ada organ lambung dan ada organ limpa. Limpa itu letaknya di belakang lambung dan bentuknya memang seperti ini, mirip seperti payung. Jadi kayak seolah-olah lambung itu dilindungin sama limpa. Limpa itu teman-teman, limpa itu adalah organ eh, yang bisa bantu untuk merombak sel darah putih dan kemudian bisa bantu memproduksi energi tubuh manusia. Jadi ada limpa, ada jantung sama ginjal. Tiga organ yang bisa membentuk energi kita ada limpa, jantung, sama ginjal. Jadi bisa dipastikan orang-orang yang sekarang sudah lemes, lemah karena penyakit itu bisa jadi tiga organ tadi sudah mulai melemah juga. Dan ketahuilah bahwa sehari-hari lambung dan limpa Allah takdirkan, Allah izinkan kuat pada antara waktu duha sampai istiwa. Maka di waktu inilah kita boleh makan. Waktu duha di setiap daerah beda-beda ya. Ada jam 7, ada jam 7 lebih. Tapi memang jarak antara antara syuruk sama duha itu biasanya 45 menitan. Biasanya ya. Jadi waktunya memang pendek. Dan artinya, teman-teman, saya pernah bilang kalau bisa jangan sarapan terlalu pagi. Tunggulah waktu duha. Waktu duha udah masuk ya, silakan kalau Anda mau makan. Dan waktu sholat duha yang paling dianjurkan tuh antara jam 8 sampai jam 9. Maka kalau kita mau mengacu pada jam tersebut, Anda kalau mau sarapan, coba tunda dulu sampai paling tidak jam 8 atau jam 9. Kalau mau lebih sehat badannya. Nah, tapi sekali lagi ini hanya bagi yang mau ikut saja. Kalau Anda punya pendirian anak sekolah harus sarapan pagi-pagi ya silahkan. Tapi kalau saya sih enggak. Anak saya didik untuk tidak makan terlalu pagi. Itu pun juga bisa mengatur mindset dia bahwa bangun tidur pikirannya jangan langsung makan. Bangun tidur tuh kita bersyukur dulu, kita istighfar dulu, kita olahraga dulu, kita susah-susah dulu baru seneng-seneng ya gitu loh maksudnya ya. Dan lambung itu mulai melemahnya setelah waktu Isya sampai tahajud. Maka inilah kenapa kita tidak dianjurkan makan malam, tidak dianjurkan makan setelah sholat Isya. Kalau kita puasa pun, kita berbuka pada saat habis sholat maghrib atau habis berkumandang azan maghrib, kita makan dan minum. Terus kemudian kita istirahat dan sholat Isya. Habis itu udah nggak usah makan-makan apa-apa lagi, gitu loh maksudnya ya. Karena ingat nih, lambung dan limpa melemahnya pada waktu ini. Nah, kalau teman-teman perhatikan tadi ya, baik yang slide sebelumnya maupun yang sekarang, coba lihat. Dia itu selalu bergaris, apa namanya nih? Berpasangannya tuh garis lurus gini loh teman-teman. Kecuali ginjal. Kalau yang lain, coba teman-teman lihat ya. Tuh, bergeraknya, turunnya sama-sama. Jadi on dan off itu seperti kayak 12 jam bergantian. Misal katakanlah di sini, waduh, di coretan siapa ini? Bu Nur Firdaus. Boleh dihapus dulu teman-teman, tolong. Biar gitu. Jadi artinya gini teman-teman. Kalau di sini jam 9, sorry, kalau di sini itu jam 8 aktifnya, maka sudah mulai melemah juga jam 8. Atau kalau kita ukur dari sini jam 7, jam 2, sholat duha, waktu sholat duha masuk jam 7, maka sholat isya juga jam 7-an atau jam setengah 8 gitu loh maksudnya. Dia tuh saling apa namanya ya? Berpasangannya itu 12 jam. Yang tadi juga sama, ini juga sama. Aktifnya dari sudut sini, lemahnya juga di sudut yang simetris. Paham nggak sampai sini, teman-teman? Coba kasih feedback. Oke ya, ada yang meminta tolong screenshot yang paru-paru. Ya, mungkin tadi mau screenshot tapi ketutup. Ini ya, chat-chat kolom komentar teman-teman ya. Nih, yang paru-paru tuh, ayo monggo di screenshot. Oh, Masya Allah, banyak yang paham. Alhamdulillah. Terima kasih ya Bapak Ibu ya, yang sudah memahami dengan baik. Udah di screenshot? Nah, ini untuk yang otak tuh, siapa yang mau screenshot silakan. Sudah? Sekarang kita masuk ke lambung dan limpa tuh gini. Siapa yang mau screenshot? Silakan.
Sudah ya? Sekarang kita masuk ke organ selanjutnya. Apa ini? Jantung. Jantung onnya ada di tengah atas antara istiwa dan zuhur. Makanya teman-teman ada istilah atau anjuran Nabi Muhammad SAW ialah qailullah, tidur siang mulai dari jam 11 siang sampai azan zuhur berkumandang. Tapi kalau saya nggak pakai patokan jam, pokoknya kita lihat matahari udah mulai pas di atas, terus suhu udah mulai paling panas di hari itu ya udah bobok dulu sebelum sholat zuhur, sebelum azan zuhur. Karena tujuannya adalah untuk menenangkan jantung, untuk mengurangi beban jantung. Karena jantung di jam segitu lagi sibuk-sibuknya, lagi capek-capeknya. Dan ternyata off-nya atau lemahnya jantung ialah bersimetrisan, yaitu mulai dari jam 11 malam itu sudah mulai melemah. Maka pastikan teman-teman jam segitu kita sudah tidur. Karena kalau jam segitu kita masih melek, ya kasihan jantung kita. Jantung kita tuh lagi lemah-lemahnya jam segitu. Dok, tapi kenapa kalau saya udah lewat jam 12 bergadang malah seger? Nah, karena mulai dari jam 12 sampai jam 1 itu waktunya pemanas di badan kita itu aktif. Kalau bahasa Inggrisnya triple warmer, ya. Triple warmer itu adalah organ jantung, ginjal, dan limpa kita aktif memproduksi energi. Dan ini Allah takdirkan bukan untuk kemudian apa ya? Kan katanya kita suruh tidur awal. Tapi kok malam-malam diproduksi energi? Tujuannya Allah jadikan produksi energi di jam segitu adalah supaya pertama, kita bisa mampu bangun sholat tahajud pertama. Kemudian yang kedua, kita mampu menunaikan sholat subuh. Dan ketika bangun paginya, kita udah bertenaga. Karena produksi tenaganya pada jam tengah malam ketika kita deep sleep. Nah, cuman kalau kita nggak melewati malam itu dengan tidur, ya alhasil apa? Lewat jam 12 meleknya malah seger. Mau tidur lagi susah. Nanti mulai ngantuknya itu jam 3. Mulai terdengar ngaji-ngaji di masjid, mulai kita, aduh ngantuk ya Allah. Nah, gitu ya. Nah, itulah penyebabnya. Nah, sekarang kita geser lagi ke organ selanjutnya. Usus kecil. Aktifnya pada saat waktu zuhur ke asar. Dan mulai pasif atau lemahnya di hampir mendekati sepertiga malam terakhir. Maka teman-teman, pastikan jam segini kita nggak makan apa-apa dulu. Ya, mulai lewat waktu Isya sampai tahajud ya. Pastikan kita nggak makan apa-apa dulu. Nah, makanya ketika sudah masuk waktu sepertiga malam terakhir, boleh teman-teman kalau malah pada mau sahur ya, mau makan kurma, mau makan ini itu, mau minum ini itu, semuanya boleh. Karena eh, usus kita sudah lewat waktu lemahnya. Karena waktu lemahnya hanya sampai ke batas sepertiga malam terakhir saja. Nah, cuman kalau siang hari ini usus kita lagi aktif ya, memproduksi imun, mencerna makanan. Nah, kalau teman-teman perhatikan ada urutannya nanti ya. Tadi kan kita udah lihat lambung, sekarang kita lihat usus. Nanti ada urutannya. Ini usus kecil. Sekarang kita geser ke selanjutnya ialah usus besar. Usus besar tuh waktu aktifnya adalah masuk waktu asar sampai maghrib. Aktif menyerap cairan dari makanan, kemudian aktif untuk membunuhi bakteri yang ada di dalam makanan ya. Terus kemudian off-nya itu adalah mulai masuk azan subuh sampai masuk waktu duha. Off ini adalah artinya usus besar sedang nutup. Jangan masuk dulu ya, kami sedang bersih-bersih. Ngerti nggak? Coba bayangin, teman-teman masuk ke sebuah mall pagi-pagi, pada saat cleaning service-nya lagi ngepel, lagi nyapu, terus kita masuk ke dalam mall pakai sepatu boot yang ada pasirnya, yang ada lumpurnya. Kira-kira bisa bayangin ekspresi muka teman-teman cleaning service kita? Apakah mereka senyum, selamat datang Bapak Ibu? Atau mereka ekspresi yang lain? Wah, wah, keren banget Bapak Ibu, terima kasih. Rasanya nggak gitu ya. Mereka lagi ngepel, lagi nyapu, terus kita masuk berdebu, berpasir, berlumpur. Wah, digetok kita Bapak Ibu, dilempar ya, dimarahin kita. Nah, jadi artinya ketika usus lagi bersih-bersih, jangan kita sibukin dengan menerima hal yang baru. Biarin dulu, makanya saya tidak menganjurkan makan terlalu pagi.
Karena di waktu ini usus kita tuh lagi sibuk-sibuk ngebuang. Lewatin dulu sampai waktu duha. Dok, gimana kalau sahur? Loh, sahur kan sebelum subuh. Tadi itu nih. Sahur kan sebelum subuh, mulai dari sepertiga malam terakhir, silakan usus kita tidak lemah lagi. Nah, sedangkan ketika sudah masuk waktu subuh sampai duha, ini usus kita melemah. Sebaiknya tidak masuk makanan. Minuman boleh, ya. Paham sampai sini? Ini coretan siapa? Minta tolong dihilangin dong, tolong warna merah. Oke, sudah. Kita geser ke organ selanjutnya. Ialah ginjal dan kandung kemih. Nah, kalau kita lihat teman-teman, ada khususnya ginjal tidak berpasangan secara 12 jam, tapi dia berdekatan. Ginjal itu aktif memproduksi imun, memproduksi hormon dan energi itu pada saat mulai masuk waktu asar sampai isya. Jadi ini sebagai ibaratnya kayak Allah tuh ngasih kita kesempatan supaya kita masih bisa hidup dari mulai asar sampai malam. Jadi diberikanlah kesempatan tubuh kita memproduksi energi. Tadi kan memproduksi energi udah dibantu sama jantung, dibantu sama limpa. Dan sekarang dibantu sama ginjal sore harinya. Jadi biar estafet gitulah. Energi kita itu diproduksinya secara estafet. Tidak selalu energi kita itu diproduksi oleh satu organ saja sepanjang hari, enggak. Pasti ada capeknya. Nah, maka Allah takdirkan sistemnya, mekanismenya estafet, berganti-gantian. Nah, sore hari waktunya ginjal yang aktif memproduksi energi dan membuang cairan tubuh kita. Nah, cuman ginjal dan saluran kemih kita tuh lemahnya mulai waktu isya. Makanya teman-teman, ba'da isya tidak dianjurkan minum banyak-banyak lagi. Teman-teman kalau mau minum banyak sebelum waktu Isya. Nah, itulah berbuka puasa juga kan waktu maghrib. Nah, silakan minum banyak-banyak nggak apa-apa. Tapi kalau udah selesai sholat tarawih, udah pulang ke rumah, istirahat, bubuk. Nggak usah minum apa-apa lagi udah kalau bisa. Nah, tapi kalau misalnya bener-bener haus, mungkin perjalanan dari masjid ke rumah jauh, ya udah. Silakan kalau mau minum. Ya, cuman jangan banyak-banyak. Nah, ada satu yang saya lupa tadi mau liatin teman-teman. Coba kita lihat ya, mulai dari lambung. Perhatikan letak tulisan on-nya. Saya geser ya, satu, dua. On-nya bergeser ya. Lambung, terus kemudian usus, geser, turun lagi, usus besar. Jadi sesuai urutan. Makanan masuk lewat lambung, kemudian dicerna melalui masuk ke usus halus, kemudian masuklah ke usus besar. Nah gitu loh. Jadi makanan tuh berurutan. Dan ternyata cara kerja organ pencernaan kita juga berurutan. Lambung, habis itu usus, mana? Usus, kemudian usus besar. Nah gitu loh. Paham ya? Dan ini ginjal. Nah, sekarang apa lagi? Perikardium. Nah, ini saya tuliskan aja deh. Perikardium. Ini sering, sorry, ini jarang dibahas juga. Perikardium. Ialah selaput pembungkus jantung. Jadi dia adalah selaput tipis yang letaknya itu di luar jantung. Teman-teman pernah nggak makan ayam goreng atau ayam kukus? Kalau pas mau makan daging tuh biasanya kayak ada selaput tipis di dagingnya bisa kita lepaskan. Bisa kita kupas. Nah itulah maksudnya selaput itu. Setipis itu. Tapi ternyata punya manfaat. Punya fungsi. Salah satu fungsi terbaik dari perikardium adalah membantu aktivitas seksual kita. Maka teman-teman, ini kalau malam-malam teman-teman mau hubungan intim bersama suami istri, nih, ba'da isya itu masih bagus. Karena perikardium kita aktif di jam segitu. Dan perikardium kita melemah atau menurun atau istirahat mulai waktu duha sampai istiwa. Jadi kalau mau hubungan seksual nih bagusnya memang di jam malam atau sebelum sholat subuh itu bagus ya. Nah, itu bagus kalau mau ini apa mau hubungan intim suami istri silakan. Bentar. Oke ya, ini kayaknya semua organ sudah kita bahas. Coba kita perhatikan. Kayak ada, coba saya dari awal ya, nah ini coba perhatikan apakah dia berputar. On dan off-nya itu seperti siklus. Berputar dia.
Nyambung ya? Nah, jadi ternyata yang berputar itu bukan cuma matahari dan bulan, tapi tubuh kita tuh organnya tuh rotasi. Ada yang aktif, ada yang istirahat. Ada yang aktif, ada yang istirahat gitu ya. Nah, terakhir, sorry, masih ada rupanya. Terakhir adalah liver dan empedu. Off-nya, eh, liver itu aktif-aktifnya membuang racun adalah mendekati sepertiga malam terakhir. Jadi setelah lewat waktu tengah malam, waktunya liver kita memproduksi, waktunya liver kita membuang toksin atau racun. Dan liver kita lemah pada siang hari, mulai waktu zuhur sampai asar. Liver adalah salah satu organ penting yang Anda butuhkan kalau Anda masih doyan gorengan. Jadi kalau Anda masih suka makan gorengan, maka organ yang membantu mencerna atau bisa mengurai gorengan Anda itu adalah liver. Nah, maka teman-teman, liver kita itu ternyata melemah pada saat zuhur sampai asar. Jadi jangan makan gorengan di jam segini. Kasihan livernya ya. Makan yang kukus-kukus aja jam segini nih. Karena livernya lagi istirahat. Gitu ya. Oke, jazakumullahu ahsanal jaza. Allah Maha Sempurna, ciptaannya juga pasti sempurna insya Allah. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya terhadap materi pagi hari ini ya. Saya sangat berbahagia. Berterima kasih pada Bapak Ibu. Monggo kalau ada yang mau tanya, cuman supaya ilmu kita nyampai, supaya ilmu kita itu bisa diterima oleh sebanyak-banyaknya orang. Kalau bisa nih, kalau bisa pertanyaannya yang berhubungan dengan materi, kalau bisa, ya. Tapi kalau nggak bisa ya sudah. Karena sering banget saya mendengarkan pertanyaan Bapak Ibu, jatuhnya lebih ke curhat, bukan sesuai materi, tapi nggak jadi masalah. Silakan ya. Yang baik-baik datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang baik datang dari diri saya pribadi. Untuk itu saya minta dimaafkan. Saya kembalikan pada Kang Reza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khair. Dokter Gustaf pagi hari ini sudah memberikan materi yang luar biasa. Masya Allah, Alhamdulillah ya. Banyak insight yang kita dapatkan pagi hari ini. Dan tadi ada yang bertanya, rekamannya gimana Kang Reza? Ada kok insya Allah ya. Setiap webinar Meaningful Ways, setiap pagi, setiap hari ini ada rekamannya. Maka pastikan tergabung dengan grup Meaningful Ways ya Bapak Ibu sekalian. Nanti rekamannya akan dibagikan di sana linknya. Atau mau langsung main ke YouTube-nya Meaningful Ways juga ada. Tinggal di search aja ya, tinggal dicari di YouTube-nya Meaningful Ways. Jadi bagi pengen yang Dokter Gustaf materi-materi sebelumnya juga ada insya Allah di sana. Jadi tinggal main-main aja. Dan sebelum masuk ke sesi tanya jawab, seperti biasa Bapak Ibu, saya ingin mengajak kebaikan juga bagi Bapak Ibu yang merasa mendapatkan manfaat atau bahkan banyak manfaat dari pertemuan-pertemuan di Meaningful Ways pagi hari ini khususnya dan ingin support kegiatan kita di Meaningful Ways, boleh banget ya. Nah, silakan langsung aja ke nomor rekening yang ada di layar atau di kolom chat. Bisa ke BSI 766 711 3339 atas nama Meaningful Ways atau boleh di scan QR code-nya, barcode-nya. Nah, mangga ya, tinggal di scan aja. Dan Bismillah, ada satu informasi juga sebelum ini bagi Bapak Ibu yang ingin bergabung menjadi MSP. Ah, boleh juga. Tadi dokter juga sudah mengingatkan ya. Tadi malam kita baru ketemu sama keluarga besar MSP nih. Keluarga yang insya Allah hangat, yang terus istiqomah membersamai Meaningful Ways untuk memberikan support-support terbaiknya. Bagi Bapak Ibu juga yang ingin bergabung, silahkan. Nah, boleh langsung join di kolom chat tuh ada infonya atau boleh tanya-tanya dulu ke Kak Hadijah ataupun ke saya ya. Boleh, boleh, boleh. Silahkan, mangga. Dan oke, Bismillah. Kita coba ke penanya dulu satu ya. Siapa nih tadi nih? Bu Hafisah ya. Silahkan Bu Hafisah. Diupayakan pertanyaannya ini ya, berkaitan dengan materi pagi hari ini. Jadi biar insight-nya lebih dalam lagi nih. Silahkan Bun. Insyaallah, syukron Ustadz atas kesempatan yang diberikan. Alhamdulillah, bersyukur sekali mengikuti selalu materi dari Dokter
Masya Allah banyak sekali ilmu yang didapat termasuk tadi bahwa ternyata banyak kesalahan-kesalahan yang kami lakukan karena kami kurang ilmu seperti tadi makan gorengan harusnya pada saat duhur i- karena leper melemah di situ duhur ke atas eh, Wah, tidak siap. boleh makan gorengan sementara wah sepertinya waktu-waktu itulah yang kita Waktu santai makan istirahat banyak ya, gorengan. Bun. Iya, betul, Masya Allah. Masya Allah. Terus, dok, yang saya ingin tanyakan, eh, kalau minyak zaitun itu diminumnya maksimal berapa kali per minggu? Terus, eh, Halo cek, Bu, cek, Metor. eh, ya, maksimal berapa kali per minggu, dok, diminum Ya. eh, minyak zaitun? Siap, siap. Mangga dok, mungkin sudah pertanyaan Iya, seperti itu. makasih. Itu saja. Ya, makasih. Oh, oke. Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Bunda Visa. Masya Allah. Ya. eh ada reminder lagi dari Bunda Visa ya tentang gorengan ya. Monggo dikerjakan teman-teman. Jadikan motivasi masing-masing ya. Untuk minyak zaitun, teman-teman dan Bunda Afisa ini sebetulnya lebih ke terhadap kebutuhan. Kalau untuk mencuci usus, nah jadi gini, minum minyak zaitun sebetulnya tiap hari pun boleh. Cuma dosis rata-rata harian yang paling bisa saya anjurkan ialah 1 sendok teh setiap hari dan diminum langsung. Ya, jadi boleh diminum langsung tanpa dicampur ke makanan. Walaupun dicampur makanan juga boleh. Cuman ajaibnya minyak zaitun itu boleh diminum langsung diteguk tanpa ditambah apapun. Ya, cuman ada keajaiban lagi tentang minyak zaitun tuh ada terhadap kebutuhan. Kalau Anda butuh minyak zaitun untuk mencuci usus, maka yang kita perhatikan adalah waktu meminumnya. Ada satu resep. Mungkin barangkali ada yang bisa merangkum, catat di kolom komentar, nanti bisa di enter sehingga bisa menjadi amal jariah kepada yang lain ya. Jadi, kebutuhan minyak zaitun untuk mencuci usus supaya detoksifikasi berjalan lancar dan paginya kita bisa buang air besar, bisa keluar semua racun, maka habis sholat Isya, minum 1 sendok teh minyak zaitun dan minum 1 sendok makan madu. Jadi diminum bersamaan, gitu ya, setelah sholat Isya. Kalau Anda sedang diare, jangan minum ini dulu, ya. Nah, tapi kalau Anda sedang kondisi normal, minum habis sholat Isya 1 sendok teh minyak zaitun dan 1 sendok madu. Makan, sendok makan. Kalau madunya, kalau zaitunnya sendok teh. Oke, itu untuk cuci usus malam-malam. Kalau Anda terkena penyakit jantung atau Anda punya kolesterol yang tinggi, maka cara minumnya adalah dengan rumus 7 kali 1. Ini hanya sebuah istilah, tapi perhatikan baik-baik. Rumus 7 kali 1 maksudnya adalah gini. Hari pertama, Anda minum 7 sendok teh minyak zaitun. Hari kedua, Anda minum 6 sendok teh minyak zaitun. Hari ketiga, Anda minum 5 sendok teh minyak zaitun. Hari keempat, Anda minum 4 sendok teh minyak zaitun. Hari kelima, Anda minum 3 sendok teh minyak zaitun. Hari keenam, Anda minum 2 sendok teh minyak zaitun. Dan hari ketujuh, Anda minum 1 sendok teh minyak zaitun. Jadi, jumlah harinya bertambah, jumlah sendoknya menurun. Jadi, 7 kali 1 itu maksudnya seperti itu. Bagi Anda yang sedang menderita penyakit jantung atau mengalami hiperkolesterol. Hiperkolesterol itu nama lainnya adalah kolesterol tinggi. Nah, jadi itu saja udah beda kan rumusnya ya dengan yang tadi mau cuci usus, ya kan? Lalu kemudian, kalau Anda mau makan salad, supaya salad buah atau sayurnya meningkat khasiatnya, maka
balurilah dengan 2 sendok teh minyak zaitun. Nah, ini udah beda lagi, ya. Minyak zaitun. Oke. Terus, bagi Anda yang punya penyakit diabetes, pengen gula darahnya stabil. Nah, cara minumnya, ba'da sholat subuh, minum 1 sendok teh minyak zaitun, boleh dilarutkan ke dalam air, dan berikan 2 tetes cuka. Terserah Anda mau pilih cuka apel, cuka aren, cuka kelapa, cuka anggur, cuka beras, ya, cuka cama kamu, nah itu boleh. Jadi saya ulangi, kalau Anda punya diabetes, ya gula darahnya sering tinggi, ya cuka nanas boleh. Cara minumnya dosisnya adalah 1 sendok teh minyak zaitun, kemudian siapin air 100 cc atau 200 cc, kemudian 2 tetes cuka. Terserah cuka apel, cuka aren, cuka nanas, dan lain sebagainya. Pilih yang halal, ya. Komposisinya apa tadi? 1 sendok teh minyak zaitun, kemudian air putih kalau bisa yang hangat, supaya minyaknya bisa larut. Air putihnya yang hangat, tapi bukan yang panas ya. Karena minyak zaitun nggak boleh dipanasin. Kalau dihangatin boleh. 100 sampai 200 cc minyak, sorry, 100 sampai 200 cc air putih, kalau bisa yang hangat. Terus 2 tetes cuka. Dilarutkan semuanya, minum secara perlahan. Ingat, kalau minum cuka nggak boleh cepet-cepet. Harus perlahan. Dan jumlah airnya nggak boleh sedikit. Kalau cuka. Jadi saya tidak menganjurkan mengkonsumsi cuka 1 sendok makan langsung ditegak. Waduh, bisa sakit mah, Bu, Pak. Jadi minum cuka tuh sedikit-sedikit, pelan-pelan. Makanya cuka sebenarnya lebih baik kalau dicampurkan ke makanan. Ya, jadi dosis yang ketiga untuk penyakit diabetes itu pagi hari pada saat perut kosong minum pakai eh, komposisinya 1 sendok teh minyak zaitun, kemudian air hangat 100 sampai 200 cc, dan yang ketiga 2 tetes cuka. Oke? Nah, jadi dosis-dosis masing-masing berbeda-beda, ya. Terus kemudian Anda pilih yang mana? Extra virgin olive oil atau virgin olive oil itu beda. Extra virgin olive oil adalah minyak zaitun yang benar-benar fresh, baru 1 kali proses pemerasan atau filtrasi. Sedangkan kalau virgin olive oil biasanya sudah 2 sampai 3 kali proses penyaringan atau pemerasan. Pemerasan itu artinya benar-benar diperas. Minyaknya itu diperas. Ya, mana yang lebih bagus dong? Kalau versi saya sih extra virgin olive oil. Cuman semakin dia segar, semakin nggak boleh dipanasin. Jadi kalau teman-teman mau mencampurkan ke makanan hangat, maka yang boleh dipilih adalah virgin olive oil, jangan yang extra virgin olive oil. Warnanya beda. Kalau yang extra virgin olive oil tuh warnanya kehijauan. Bener-bener masih asli dari buah zaitunnya ya. Buah zaitun itu kan warnanya kehijauan. Sedangkan dia semakin sering diperas, warnanya semakin pudar. Mulai nanti lama-lama mulai menguning. Terus nanti semakin panjang proses penyaringannya, maka semakin bening, semakin putih. Nah, minyak zaitun yang Anda gunakan untuk pijat, untuk urut, itu bukan yang murni. Itu nggak boleh diminum, karena itu udah dicampur parfum, udah dicampur macam-macam ya. Jadi artinya yang saya sebut minyak zaitun yang boleh diminum adalah yang dia masih extra virgin atau masih virgin. Merek yang saya tahu yang halal, yang sering saya beli itu adalah merek Bertoli. Atau kalau teman-teman ada rekomendasi merek yang lain yang halal, boleh tuliskan di kolom chat, bisa membantu teman-teman yang lain. Minyak zaitun ada expirednya, ada ya. Jadi pilih yang apa, halal dan belum expired. Ya, Bertoli, ya betul. Hmm. Begitu ya, Bunda Afisa ya. Wah, ini apa nih? Loading your whiteboard. Oke, Hmm. silakan. Siap, Jadi Dok. tergantung tergantung kebutuhan. Setiap kebutuhan ada dosisnya dan ada waktunya. Baik, dokter. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan menjawab ya Bunda Hafizah dan juga buat teman-teman yang lain nih. Siapa tahu ada insight yang didapatkan juga.
Dan sebelum ke pertanyaan berikutnya, izin saya mau menginfokan Bapak Ibu sekalian, Insya Allah Meaningful Ways ini akan ada kelas bersama Dokter Gustaf tentu saja, dan juga Bunda Anik Al-Fakiroh. Nah, kemarin-kemarin ada yang nanya juga nih Bunda Anik kapan main-main ke Meaningful Ways berbagi ilmunya. Dan insya Allah mohon doanya ya, mohon doanya. Kita sedang ikhtiarkan, upayakan agar kelas Healing Inside Out bisa segera terlaksana nih. Dan insya Allah semuanya sedang dipersiapkan oleh tim. Dan rencananya mulai 11 Oktober 2025 kelas ini akan kita mulai. Ada 4 sesi eksklusif nih, eksklusif banget lah kalau udah sama Dokter Gustaf. Saya udah nemenin kelas apa tuh All You Can Heal ya, All You seru Can ya Dok Heal. ya. Masya Allah. Masya Itu Allah. foto saya slay banget ya. Itu Gaul dia banget makanya ya. ini Masya dokter Allah. apa bukan gitu ya. Bisa juga saya gaul begitu ya. Itu kapan fotonya ya? Pakai topi Iya. bundar. Maka insya Allah pelajarannya ini nanti akan juga seru, teman-teman ya, Kang Reza ya. Ah, ya. Nih, kita tema utamanya itu meaningful impact. Nah, healing Wih, inside out, mantap. menjaga jiwa, merawat raga. Waduh. Asik Belajar ya. bersama Dokter Gustaf dan Bunda Anik. Amankan segera seatnya dan insya Allah Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita buka pendaftarannya. Hari ini kita launching untuk early bird-nya katanya tiketnya terbatas. Jadi silahkan diamankan segera bagi Bapak Ibu yang ingin belajar bersama Bunda Anik dan juga Dokter Gustaf ya. Langsung saja Ya, klik betul. pendaftarannya atau kalau ada yang mau ditanyakan boleh tanya ke Kak Hadijah seperti biasa. Saran saya sih kalau memang udah ada niat baik untuk ikut segera eksekusi aja ya. Bismillah daftar aja dulu. Gitu Bapak Ibu sekalian silahkan daftar atau Bapak Ibu juga ingin membantu ikut mensyiarkan kelas Meaningful Impact ini boleh banget selain Nah, affiliate nih. mengajak betul selain mengajak kebaikan Bapak Ibu sekalian. Nah, mudah-mudahan ini jadi wasilah juga nih Bapak Ibu untuk menambah pemasukannya ya. Siapa tahu Yes, betul. minimal bisa ikut kelasnya secara gratis tuh kan ya. Iya, dengan ngajakin banyak-banyak kan? Betul. Saya dulu kan kalau waktu masih mahasiswa pengen ikut seminar, ngajak 10 orang, jadi saya Nah, gratis. ya, biasanya gitu. Ini pun sama nih. Ada benefit demikian, Dok. Mendapat free tiket kelas eksklusif. Ya, Jadi Masya langsung Allah. aja daftar, ikuti, pokoknya tanya-tanya aja. Mudah-mudahan ini jadi wasilah kebaikan buat kita bersama. Amin. Gitu ya, Oktober ya ini ya Kang ya, masih lama, Oktober. masih Insya bisa Allah masih nabung. lama, masih panjang, Mm-mm. betul sekali. Ya, Yang penting, betul. kata Dokter Gustaf tuh saya sering ingat banget tuh. Kalau ada niat, pasti ada Mm-mm. jalan. Katanya. Kalau Ya, salah, betul. Kalau ada niat pasti ada jalan, kalau nggak ada niat pasti banyak alasan. Nah, gitu. banyak alasan. Bismillah Yes, ya dok betul. ya, lancar kelasnya. Insya Allah. Mudah-mudahan dokter juga sehat, selalu bisa Amin. membersamai Panjang umur. Insya Allah. tugasnya. Bismillah. Ini saya mau satu pertanyaan lagi dok, karena tadi dokter Boleh. juga sudah mention nih ketika materi ya ada pertanyaan dari Bu Hamidah. Oh Izin iya, saya Bu bacakan Hamidah ya. karena ini pun Mm-mm. sepertinya relate nih dok. Ada dari beberapa teman-teman kita yang Oh, merasakan ini. coba bacakan. Dari Hamidah Balikpapan, izin bertanya dokter terkait tema tubuhmu punya hak atas dirimu. Bagaimana Mm-mm. jika semisal kita diet ketat? Apakah itu Ya. artinya kita tidak bersyukur atas nikmat Allah? Dan semisal karena diet tadi akhirnya kita jadi tidak lancar ke belakang, mohon maaf dalam kurung pupnya gitu ya, sehingga harus dibantu obat pencahar. Apakah itu termasuk kita mencederai tubuh kita? Mohon arahannya ketika diet tersebut kaitannya dari dokter gizi memang disarankan untuk berat badan ideal untuk alasan kesehatan. Atur nuhun dokter. Silakan dok. Ya, baik. Sebelum jawab yang puasa, saya jawab dulu yang masalah pup tadi. Teman-teman, kalau badan kita ini sehat dan bekerja secara optimal, maka pastinya pembuangan kita pun akan normal tanpa dibantu apapun. Kalau kemudian pembuangan kita tidak normal, itu artinya itu sebagai alarm atau pertanda tubuh kita sedang bermasalah. Cuman pada saat itu, kalau memang misalnya pembuangan kita eh, sulit dan dalam kondisi tersebut kita sedang ingin ada kebutuhan ya, misalnya gini, eh, besok kita mau berangkat umroh. Perjalanan umroh itu kan panjang menggunakan pesawat hampir 9 jam. Khawatirnya kalau malah nanti di pesawat buang air besar malah ribet ya. Akhirnya 2 hari sebelumnya Anda minum obat pencair itu masih oke. Artinya ada indikasi. Cuman teman-teman, ada satu penyebab kenapa kita sulit buang air besar.
ialah pertama, karena kita atau makanan yang kita konsumsi itu kurang serat. Serat itu ada pada tumbuh-tumbuhan. Serat tidak ada pada protein hewani, nggak ada pada makanan hewani itu nggak ada serat. Serat itu hanya ada pada makanan nabati atau yang berasal dari tumbuhan. Sayur, buah itu semuanya mengandung serat. Kalau Anda sulit buang air besar atau lama buang air besarnya itu pertanda kurang sayur dan kurang buah. Nomor satu. Nomor dua, ternyata kalau kita sering sulit buang air besar atau kalau buang air besar bisa seminggu, berarti itu sebagai tanda Anda itu dehidrasi. Anda kekurangan cairan. Karena pup kita atau kotoran kita, dia baru bisa keluar dengan baik kalau dia memenuhi syarat ukuran. Ya, jadi ada syarat rupanya. Ternyata kalau dia mau melewati pintu keluar harus cukup ukurannya sesuai dengan pintu keluar. Nah, gitu loh. Kalau dia terlalu kecil, maka oleh usus kita tuh ditunggu dulu, disimpan dulu. Nah, makanya teman-teman buang air besarnya lama. Nah, jadi kalau sudah merasakan itu, perbanyak minum air putihnya, ya. Dalam rangka kita untuk memenuhi hak-hak tubuh kita. Nah, soal puasa, kalau kita puasa dalam waktu yang lama, ya apakah itu kemudian tidak menzolimi tubuh kita ya, gitu ya. Perlu kita ketahui bahwa menahan lapar itu adalah jihad. Menahan lapar adalah salah satu jihad. Dan itu pernah dan mungkin berulang kali dirasakan oleh Rasul dan para sahabat, terutama pada saat perang. Kalau nggak salah, pada saat perang Khandaq ya, perang Parit, yaitu adalah di mana momen umat Muslim pada saat itu adalah momen di mana sedang kelaparan dan kelelahan. Bahkan perintah Rasul untuk menggali sumur, kok sumur, sumur bor emang ya, menggali parit ya untuk persiapan perang itu umat pada saat itu sedang dalam kondisi lapar, nahan lapar. Tapi umat pada saat itu yakin akan datang pertolongan Allah lewat kelaparan itu, lewat jihad menahan lapar itu ya. Jadi artinya kita ini bukan Rasul, kita bukan kita tidak termasuk golongan sahabat Nabi pada saat Nabi masih hidup ya. Tapi artinya kita masih bisa merasakan jihadnya itu dengan cara tidak makan berlebihan dan membiasakan tubuh kita tuh kelaparan. Tapi tentu dengan catatan puasa yang jenisnya puasa agak lama itu kan namanya intermittent fasting ya. Tempo hari saya pernah menjelaskan ada kurva kurva yang meningkat ke atas ya sesuai dengan jam lamanya kita berpuasa. Semakin lama puasa, sebetulnya benefit tubuh kita tuh semakin bagus, semakin banyak. Tapi tentu ada batasannya. Saya hanya menganjurkan selama-lamanya Anda puasa tuh 24 jam aja. Satu hari aja. Itu pun masih minum. Minum tetap perlu. Tapi kalau makan, boleh kalau Anda mau tunda sampai 24 jam. Hanya saja teman-teman, intermittent fasting bukan untuk dikerjakan setiap hari. Maka kalau Anda kerjakan setiap hari, itulah namanya menzolimi tubuh. Karena tubuh punya hak untuk nahan makan, tubuh juga punya hak untuk mendapatkan makanan. Yang salah adalah kalau kita makan setiap hari berlebihan. Tubuh kita sebetulnya haknya adalah hanya mendapatkan energi. Dan ini cocok pada hadis sahih dari Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah mengatakan bahwa hmm, kok saya jadi blank. Sebentar. Aduh, 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 astagfirullahaladzim. Subhanallah. Subhanallah ya namu wa la yasu. Astagfirullahaladzim kok hadisnya jadi lupa. Tadi apa tentang puasa ya? Aduh, kalau ada yang klik, kalau ada yang klik, ih udah di ujung lidah. Alah, kok jadi lupa ini astagfirullahaladzim. Saking semangat. Hadis sahih tentang puasa ya. Aduh ya, pokoknya gitu. eh Alah, kok jadi lupa ya. Internet tentang puasa. Nah, ini ya kelemahan saya sebagai manusia ini ya. Otaknya sering konslet. Aduh, ya Allah. Jadi eh, sel tubuh kita. Oh ini ya baru ingat ya, ya. Setidaknya anak cucu Adam itu kalau makan bukan untuk mengenyangkan tapi hanya untuk menegakkan tulang belakang. Jadi kalau makan hanya untuk sekedar negakkan tulang belakang tuh artinya makan bukan untuk kenyang dan makan tuh bukan untuk puas-puas. Bahkan makan 2 sampai 3 suap kalau memang kita mendapatkan tenaga ya udah cukup gitu loh maksudnya. Jadi hak
tubuh kita bukan untuk dikenyangin. Hak tubuh kita tuh untuk diberi tenaga. Nah, yaitu sepertiga makan, sepertiga minum, sepertiga nafas itu lengkap hadisnya. Cuman tidak selalu melulu makan kita tuh harus lengkap ada makan, ada minum, ada udara gitu enggak. Kalau misalnya teman-teman hanya ketemu 1 sampai 3 butir kurma, makan silakan nggak apa-apa. Ya. Nah, jadi intermittent fasting boleh dikerjakan tapi tentu tidak berlebihan. Karena hak tubuh atau hak sel-sel tubuh kita tuh adalah menahan makan tapi juga menerima makan. Tapi tentu tidak berlebihan. Demikian ya. Bisa ya dipahami? Bunda Hamidah, notice bisa menerima Hmm, poinnya. Nah, siap, gitu. dok. Turnuhun, terima kasih banyak dan juga Nuhun, Kang. mudah-mudahan ya, mudah-mudahan menjawab juga beberapa pertanyaan teman-teman ya. Siapa tahu ada yang bertanya tentang hal ini juga. Dokter, ala kulihal udah Loh, jam 7 ada lewat ketemu 5. kemarin ya? Kita ke mana? Alhamdulillah berkesempatan jumpa. Waktu Malaysia kemarin, walah ketemu tuh kita. Nah, Mohon maaf Bunda kan. Hamidah. Oh, MC Hamidah. Astagfirullahaladzim. Ini tuh maksudnya MC Hamidah. Iya, iya, iya. Ini saya ngobrol banyak sama beliau kemarin. Loh, kok nggak sadar ya MC Hamidah maksudnya rupanya. Balikpapan. Ya, eh, kalau ini saya manggilnya bukan Bunda tapi Kak Hamidah. Kak Oke. Hamidah, ngapain sembunyi di balik papan? Udah keluar sini, jangan di balik papan. Iya ya, terima kasih Saja. Kak Hamidah. Nanti kita ngobrol lagi ya. Kan kita di grup Oke. ada ya barangnya. Siap, siap. Ditunggu Baik, undangannya. Oke, dokter. siap. Alhamdulillah, 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 rabbil alamin. Baik, dokter. Sepertinya kita cukupkan untuk hari ini. Sudah jam Iya, 7 siap. lewat. Ya. Mungkin sebelum ditutup seperti biasa, ada yang mau disampaikan, Hmm. dok? Atau mau cek nih teman-teman semua untuk mengikuti kelas Inside Out? Boleh banget. Nah, Ya, jadi teman-teman sesuai dengan namanya inside out ya. Jadi apa yang tampak di luar dipengaruhi dengan apa yang ada di dalam kita. Cuma sayangnya seringnya kita itu eh, sibuk atau fokusnya pada beres-beres bagian luar. Kita jarang menyentuh bagian dalamnya. Nah, pada kesempatan seperti ini merupakan kesempatan yang berharga untuk kita mempelajari bahwa ternyata luka yang ada di luar itu berasal dari luka yang ada di dalam. Saya bersama Bunda Anik akan kolaborasi mempersembahkan ilmu yang terbaik, tentu ilmu titipan dari Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, abang dan kakak semuanya, supaya kita bisa sembuhin yang ada di dalam, juga sembuh yang ada di luar. Bunda Anik bagian emosionalnya, saya bagian dalamnya, saya bagian fisiknya, dan kita sama-sama saling melengkapi, memberikan ilmu pencerahan yang terbaik kepada Bapak Ibu. Mahar yang ditentukan ini tentu nggak sebanding dengan manfaat yang bisa Bapak Ibu peroleh. Oke, katakanlah maharnya di sini dituliskan 179.000. Tapi kalau kita mau hitung-hitungan, informasi dan ilmu yang bisa didapatkan dari materi ini, teman-teman, kalau teman-teman pecah jadi konten-konten per konten-konten Instagram maupun Facebook, teman-teman bisa dapetin atau bisa menghasilkan banyak sekali konten yang kemudian bisa menjadi income-income baru. Kalau teman-teman kemudian mau menjadikannya sebuah ebook, itu juga nggak jadi masalah. Katakanlah, ebook hasil materi ini, teman-teman rangkum jadilah ebook. Dijual dengan harga 20.000. Ya, 100 orang yang beli sudah 2 juta. Balik modal nih 179.000, kemudian dapat hasil penjualan e-booknya jadi 2 juta. Masya Allah, itu kalau dari sudut pandang komersilnya atau dari sisi transaksionalnya. Bagaimana kalau dari sisi spiritual? Tentu lebih besar lagi. Bagaimana kalau dari sisi sosial? Lebih besar lagi. Jadi, yang namanya investasi jangan ragu. Saya, teman-teman, kalau yang namanya investasi, beli buku mahal-mahal, beli alat tulis mahal-mahal, beli apa lagi? Gadget. Semuanya saya niatkan untuk investasi, maka saya tidak ragu untuk membelinya. Tapi tentu niat tetap harus dijaga, tetap niat untuk investasi. Ya, jadi silakan teman-teman, kita jumpa nanti bulan Oktober, fokus membahas Inside Out. Ya, healing bareng-bareng bersama Bunda Anik dan bersama saya. Tentunya teman-teman sudah hafal bagaimana Dokter Gustaf menyampaikan materi, bagaimana Dokter Gustaf menyembuhkan teman-teman semuanya. Maka jangan pernah lewatkan ini.
Ayo kita sama-sama belajar ya. Dan juga saya mau ngajakin teman-teman untuk jangan sungkan dan jangan ragu juga untuk bergabung masuk bersama menjadi keluarga besar Meaningful Support Program karena akan mendapatkan banyak benefit ya, gratis ikut eksklusif kelas, kemudian bisa bertemu dengan para guru yang memberikan ilmu lebih daripada reguler reguler seperti ini. Ada Bunda Ambar, ada Ustadz Indra, dan mungkin sesekali saya bisa diundang ke situ. Ini kode ya, bakal diundang-undang terus gitu. Ya, tapi memang asik ternyata belajar di Meaningful Support Program itu kita tuh lebih hidup diskusinya lebih enak ya karena nggak pakai slide ya. Jadi kita lebih interaktif, lebih panjang pembahasannya, lebih hangat lagi materinya ya, fresh from the oven ya. Jadi masih materinya masih baru-baru semuanya ya. Jadi sampai jumpa di Meaningful Support Program dan sampai jumpa di Healing Inside Out bulan Oktober ya. Semangat semuanya Bapak Ibu untuk menggapai ilmu terbaik karena bersiaplah. Setiap ilmu yang datang, dia disertai dengan jalan rezekinya masing-masing. Semakin banyak ilmu yang kita terima, semakin besar peluang rezeki yang Allah hadirkan. Bisa jadi sebetulnya Allah sudah takdirkan kita tahun 2025 ini menerima 1 miliar. Cuma sayangnya kita masih hitung-hitungan dalam belajar. Bisa jadi 1 miliar itu datang dari ilmu. Bisa jadi 1 miliar itu datang dari bisnis yang ada kaitannya dengan ilmu yang Bapak Ibu pelajari setiap pagi bersama kami. Ya, jadi jangan sungkan, jangan pikir panjang-panjang, jangan ragu. Terima kasih atas perhatiannya. Yang baik-baik datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang baik datang dari diri saya pribadi. Eh, untuk itu saya minta dimaafkan ya. Sampai jumpa lagi Bapak Ibu semuanya. Bunda Yesi tadi saya lihat ada Bunda Yesi, ada Bunda Mutlika ya, ada Kak MC Hamidah ya. Kita bisa jumpa lagi di Kamis yang akan datang. Terus kemudian ada Bapak Adrian tadi saya lihat ya. Terima kasih semuanya. Pokoknya semua yang belum bisa saya sapa satu persatu, mohon maaf, tapi saya tetap hormat, saya tetap bangga kepada kalian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukron, jazakallah khair dok. Terima kasih banyak yang selalu semangat ya ketika membersamai keluarga Meaningful Ways ini. Jadi kebawa kitanya pun auranya positif banget vibrasinya. Masya Allah dokter, terima kasih banyak. Dan izinkan kami pun ingin mendoakan dokter gitu ya. Mudah-mudahan dokter selalu Allah jagain dengan penjagaan terbaiknya dok. Diberkahi kehidupannya gitu ya. Dan segala niat baiknya dimudahkan, dilancarkan dok. Semakin disayang sama Allah. Amin. Dan juga buat Bapak Ibu sekalian semuanya dimanapun berada, insya Allah kita besok ketemu lagi di hari Jumat. Siapa pematerinya, nantikan infonya di grup seperti biasa, atau boleh juga main-main ke YouTube-nya, Instagram-nya, meaningfulways.media. Silahkan ya, boleh banget. Jadi insya Allah sebarkan ilmu yang bermanfaat setiap pagi yang kami hadirkan. Mudah-mudahan semakin banyak amal jariah juga yang akan kita dapatkan nanti. Akhir kata, menambah keberkahan kita pagi hari ini, mari kita tutup dengan sama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sempurnakan Alamin. dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Subhanakallah. Allahumma bihamdika asyhadu an Asyhadu la an la ilaha illa anta ilaha astaghfiruka wa astaghfiruka atubu wa ilaik. atubu ilaik. Barakallahu fikum, berkah selalu Bapak Ibu, Ayah Bunda dimanapun berada. Selamat beraktivitas, selamat hari Kamis. Jangan lupa hadirkan senyuman yang manis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kirimkan doa terbaik buat kita Waalaikumsalam semua. warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kak, Dokter, semoga sehat-sehat teman-teman semua. dokter, Yang baik, Kak. Sehat selalu Sehat ya. selalu ya. selalu dok. Assalamualaikum Kita Surabaya ya. doanya dan hatinya. Terima kasih. Saya terima kasih. Terima kasih Bunda Zalia. Pak. Terima kasih banyak keluarga besar MSP. Terima kasih. surga, belum surga. Amin ya rabbal alamin.